Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita ketemu lagi setelah sekian lama kita tidak bertemu. Hari ini kita akan melanjutkan kisah yang selanjutnya, yaitu kisah yang ke-39. Ke-39 ya. Kisahnya judulnya adalah si Juraij yang ahli ibadah. Ustadz ulangi. Si Juraij, si ahli ibadah. Jadi ada berapa kata itu? Si Juraij ahli ibadah. Si itu nama kata sandang ya, namanya kata depan. Misalkan si Udin atau si Fahri atau si siapa lagi, si Bambang. Jadi itu nama depan. Jadi Juraij kisahnya adalah seseorang yang bernama Juraij ya. Juraij si ahli ibadah. Nah, kisah ini anak-anak, kisah yang mengajarkan kepada kita untuk selalu hormat kepada orang tua. Kisah ini dimulai pada zaman dahulu banget ya. Pada zamannya sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa ya, Ustadz Rizky menceritakan kisah dari buku ini. Nah, ini kisah-kisah nubuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak-anak ingin cari bukunya, ada di toko-toko buku, termasuk di kantor Kutab juga ada kalau mau beli. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Juraij adalah seorang laki-laki yang soleh, rajin sholat, rajin ngaji, dan pastinya sudah sholat maghrib sebelum ikut kisah. Nah, Juraij ini rajin banget ibadahnya. Si Juraij mempunyai rumah sendiri ya. Juraij itu mempunyai rumah ibadah. Kalau sekarang seperti masjid anak-anak ya, seperti masjid. Juraij laki-laki, soleh, rajin ngaji, rajin sholat, punya masjid sendiri. Setiap hari Juraij beribadah di masjidnya itu. Sebenarnya Juraij itu dulunya adalah seorang pedagang. Tetapi Juraij ini suka beribadah. Maka dari itu Juraij suka beribadah di masjid, di masjidnya sendiri. Berarti ini Juraij ini sebenarnya orang yang ini ya, orang yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking sukanya, saking itu apa ya? Saking sukanya, karena Juraij sangat suka beribadah, setiap hari dia sering beribadah di masjid itu. Nah, qadarullah itu Allah mentakdirkan pada waktu Juraij sedang beribadah di masjidnya itu, ibunya Juraij datang. Ibunya datang dari rumah lalu menghampiri atau mendatangi masjidnya Juraij. Ibunya itu memanggil, Juraij, aku ibumu, datanglah ke sini Juraij. Aku ada perlu dengan kamu. Juraij kan sedang ibadah toh. Nggak tahu ya, mungkin sedang sholat, sedang ibadah. Tapi ibadahnya bukan ibadah wajib ya anak-anak ya. Ibadah sunnah, bukan sholat wajib. Zaman dulu belum ada sholat wajib ya. Sholatnya sholat nafilah atau sholat sunnah. Juraij, aku ibumu. Aku ada perlu. Kesini Juraij, kesini. Juraij masih sholat. Waduh, ini aku batalkan atau tidak ya? Aku kan sedang sholat. Ibuku memanggil. Bagaimana ya? Dibatalkan atau tidak? Mikir.
lanjut aja deh. Nah, Juraij lanjut sholatnya. Ibunya kecewa. Aduh, Juraij dipanggil gak kemari. Ya sudah, aku pulang saja. Ibunya lalu pulang ke rumahnya. Ini pertemuan pertama Juraij dengan ibunya. Hari berganti, waktu berganti. Di hari selanjutnya, Juraij sedang beribadah di masjid yang sama, di tempat ibadahnya itu. Lalu ibunya datang lagi. Juraij, aku ibumu, keluarlah dari masjidmu, aku ada perlu. Juraij, keluar dari masjidmu, aku ada perlu. Dipanggil lagi si Juraij. Si Juraij sedang sholat sunnah nafilah, mikir lagi. Aduh, ini ibuku manggil lagi. Dijawab atau tidak ya? Aku keluar atau tidak ya? Keluar atau tidak ya? Sholat terus atau dibatalkan ya? Sebenarnya ibuku juga kasihan, 2 kali memanggil aku, nggak ketemu-ketemu. Bagaimana ya baiknya ya? Juraij, keluar. Ibu ada di sini. Aku ada perlu sama kamu, anakku. Anakku, keluarlah anakku. Lanjut tidak ya? Lanjut ibadah saja. Ya, akhirnya pertemuan kedua, Juraij tetap lanjut sholatnya. Kasihan banget ibunya. Ibunya kecewa. Ya, Juraij anakku, ibu kan ada perlu. Kenapa kamu nggak keluar? Ibu panggil. Nah, hari berganti, waktu berlalu. Sekarang sudah ganti hari. Juraij masih tetap berada di masjidnya dan memperbanyak ibadahnya. Ibunya datang lagi. Juraij, aku ibumu, aku ada perlu. Keluar Juraij, anakku, keluar anakku, ibu ada perlu. Juraij sedang sholat. Aku sedang beribadah kepada Allah. Tapi sholat sunnah sih, ibuku memanggil. Aku keluar atau tidak ya? Lanjut atau tidak ya? Aku sedang ibadah nih, tapi ibadah sunnah. Bagaimana ya? Juraij, anakku keluar. Ibu ada perlu. Kesini anakku, kesini. Bagaimana ini ya? Lanjut atau tidak ya? Lanjut atau tidak? Ayo, lanjut atau tidak? Sudah 3 kali. Wah, ayo ini pendukungnya Juraij pasti lanjut ini. Ayo, siapa pendukungnya Juraij? Lanjut. Lanjut. Siapa pendukungnya Ibu? Ayo, batalkan. Ya. Oke, disimpan jawabannya ya anak-anak ya. Disimpan dulu jawabannya. Nanti Ustadz berikan jawabannya di akhir ya. Kita kembali ke kisah yang tadi. Juraij, keluar Juraij. Ibu ada perlu. Anakku. Ibuku memanggil lagi. Sudah 3 kali ibuku memanggil. Lanjut atau tidak ya? Ini sholat sunnah sih. Kalau dipanggil ibu, gimana ya? Udah deh, lanjut aja. Akhirnya Juraij lanjut sholat. Ya, 3 kali dipanggil ibunya, Juraij tidak menyahut. Ibunya dibiarkan saja. Kasihan sekali ibunya Juraij. Akhirnya ibunya Juraij berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, Juraij, kamu ibu panggil 3 kali, tidak juga keluar. Aku ini ibumu, kamu tidak taat sama ibumu. Kamu anak yang tidak baik. Oh, kalau begitu kamu nanti sebelum meninggal kena ujian dari Allah." Kata ibunya Juraij sebelum meninggal akan
diberi ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibunya Juraij mendoakan Juraij agar Juraij terkena ujian, terkena fitnah. Ingat anak-anak, doa ibu itu mustajab. Mustajab, mudah dikabulkan. Hati-hati nih Juraij. Dan ternyata anak-anak, bagaimana dengan doa ibunya tadi? Ibunya mendoakan Juraij tidak akan mati sebelum diberi ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Doa ibu, doa yang mustajab, mudah dikabulkan. Dicatat nih ya, penting ini doa ibu nih. Ya, tolong dimatikan dulu ya. Mic-nya dimatikan dulu. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa ibunya Juraij. Akhirnya benar. Juraij mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, ya. Fitnah itu artinya ujian yang sangat besar. Maksudnya itu ya, fitnah dalam bahasa Arab ya. Lalu Juraij benar-benar Allah uji. Ketika Juraij sedang sholat, Allahu Akbar, ya sholatnya Juraij ya, tentu sholatnya dia sebagai kaum Bani Israel. Allahu Akbar. Sedang asyik sholat, tiba-tiba terdengar suara. Suaranya seperti apa kira-kira? Wah, Juraij, keluar kamu. Wah, gitu. Juraij, keluar. Kamu tidak bertanggung jawab. Juraij dikeroyok. Masjidnya Juraij dikeroyok oleh orang-orang. Juraij, keluar. Tok. Wah, gitu. Masjidnya Juraij dikepung oleh orang-orang. Akan dirobohkan masjidnya. Kata orang-orang, ini ketua sukunya ya. Juraij, kamu keluar, jangan sembunyi di masjid. Juraij lalu sudah selesai toh sholatnya tadi. Sudah selesai terus keluar. Ada apa Bapak? Hei Juraij, kamu telah punya anak di luar nikah. Ini anakmu, lihat. Sini Mbak, sini. Ini anakmu, mana anaknya? Ini anakmu ini. Pura-puranya ya nak. Ini anakmu ini. Coba ini kamu harus tanggung jawab sebagai anaknya. Ini masih merah ini anaknya ini. Terus Juraij menjawab, "Oh, bukan. Itu bukan anak saya, Pak. Saya belum menikah. Itu bukan anak saya." "Ini lihat ini. Ini anakmu." "Hei, Mbak. Siapa ayah anakmu itu?" "Juraij, Bapak. Suami saya namanya Juraij. Ini saya hamil, lalu punya anak. Nih, anak saya ini saya gendong ini. Lah, masih merah ya kan? Masih merah loh. Tulangnya masih kelihatan. Nih, tulangnya nih loh." Wah, Juraij difitnah toh. Wah, bukan saya, Pak. Saya sejak kemarin sholat terus. Saya tidak pernah menikah. Saya tidak pernah berzina. Bukan anak saya. "Tapi ini anakmu ini. Ini anakmu ini. Ini anakmu loh ini. Bener kok anakmu." "Bukan Pak, bukan." Orang-orang marah terus merobohkan masjidnya Juraij. "Oh, kita robohkan saja masjidnya Juraij." Wah, gitu. Nah, berarti Juraij sekarang sedang menerima ujian. Seperti kata ibunya, Juraij tidak akan mati sebelum diuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, akhirnya Juraij itu kan orang yang soleh, ya kan sebenarnya Juraij itu orang soleh, rajin sholat, rajin ngaji, tapi karena tadi tidak taat sama ibunya, kena ujian. Nah, walaupun begitu, Juraij tetap minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Juraij berdoa, "Ya Allah, Tuhanku yang maha pemurah, yang maha perkasa. Wahai Tuhanku ya Allah, tolonglah aku. Aku tidak pernah punya anak. Itu bukan anakku ya Allah. Ya Allah tolong. Ya Allah tolong. Berikanlah aku mukjizatmu. Berikanlah aku keajaiban." Lalu kata Juraij, "Bapak, bawa bayi itu kemari." Dibawa toh bayinya di depan Juraij. Nah, "Bapak, ini bukan anakku. Dengan izin Allah,
aku akan bertanya kepada bayi ini. Ustadz lepas ya mic-nya ya. Wahai bayi, jawablah pertanyaanku dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan menyentuh perutmu, wahai bayi. Jawablah dengan jujur. Wahai bayi, dengan izin Allah, jawablah, kamu anaknya siapa? Bayinya menjawab, aku anaknya penggembala. Aku anaknya penggembala. Itu loh penggembala yang ada di padang rumput. Aku anaknya dia. Alhamdulillah. Wahai Bapak Ketua, dia sudah menjawab bayi ini. Bayinya sudah menjawab bahwa bayi ini adalah anaknya si penggembala. Apakah Bapak sekarang percaya dengan bukti dari Allah ini? Terus bapaknya bilang, wah, hebat sekali nak kamu. Hebat sekali. Bukan saya yang hebat, Bapak. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayinya bisa bicara, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat bayinya bisa bicara. Oh, maaf anakku. Maaf le. Aku yang salah. Kami yang salah. Wahai warga, ayo kita perbaiki lagi tempat ibadahnya Juraij. Wahai Juraij, kamu ingin kami bangunkan ibadah temboknya dari emas atau dari perak? Juraij menjawab, tidak usah pakai emas, pakai tanah saja seperti biasa. Nah, akhirnya apa anak-anak? Akhirnya orang-orang yang tadi menuduh Juraij berbuat zina, punya anak, ternyata mereka sadar bahwa wanita yang tadi punya anak tadi memfitnah Juraij. Padahal anak bayi ini adalah anaknya si wanita itu dengan si penggembala. Akhirnya warga membuat lagi tempat ibadah untuk Juraij seperti biasa. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak hikmah dari kisah ini. Yang pertama, terkait dengan si ibunya Juraij. Ibunya Juraij itu ibu yang solihah, sama taatnya sama Juraij. Hati-hati anak-anak, doa ibu itu mustajab, gampang dikabulkan Allah. Kalau ibu manggil, ya ini kalau di buku ini ya, kalau kita sedang, bukan kita ya, harusnya Juraij tadi ketika sedang sholat sunnah, kalau dipanggil ibu, ya sholatnya bisa dipercepat, diringankan, supaya bisa nemui ibu. Nah, salahnya Juraij itu tidak nemui ibunya, malah sholat terus seharian, sampai 3 hari tidak nemui ibunya. Kan kasihan ibunya, ya toh. Yang kedua, ini si Juraij nih. Juraij itu orang yang soleh, cuma tadi tidak taat sama ibunya. Tapi karena kesolehannya, Allah selamatkan Juraij. Nah, jadi dua-duanya ini orang yang baik anak-anak sebenarnya. Nah, kita sebagai anak ya, kalau dipanggil ibu, ya disaut, ya bu, gitu. Kalau kita sedang sholat, ya kita sholatnya dipercepat, ya. Oh, putus-putus. Oh ya, itu sih anak-anak ya, kisahnya dari Ustadz Rizky. 2 hikmah dan ada banyak hikmah. Ada 12 hikmah. Kalian saja yang nanti akan menemukan hikmahnya sendiri anak-anak. Ustadz hanya memberikan hikmah ya dari sisi ibunya. Si ibu itu harus ditaati. Karena perintah ibu itu wajib. Kalau dipanggil ya kita harus datang. Yang kedua, sebagai Juraij, sebagai anak, kita harus soleh juga supaya Allah menolong kita. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik. Naam, antri. Yang pertama Kak Lala, yang kedua Kak Nuha. Satu-satu ya. Silahkan Kak Lala. Baik. Berapakah umur Juraij pada waktu itu? Kalau di kitab yang Ustadz baca, kitab Shahih Kisah karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, tidak disebutkan umurnya. Tetapi kita bisa tahu kira-kira umurnya Juraij adalah masih muda.
Masih muda itu artinya ya di bawah 40 tahun, bukan tua ya. Jadi masih muda. Ustadz tidak tahu jawabannya ya, karena tidak disebutkan di hadis. Begitu Kak Lala. Yang kedua, Kak Nuha. Wak Iyaki. Kak Nuha, silahkan. Baik, Kak Nuha, terima kasih untuk pertanyaannya. Kenapa masjidnya Juraid dihancurkan? Jawabannya karena warga marah dengan Juraid. Karena Juraid dituduh oleh wanita yang punya anak tadi. Tadi ceritanya si wanita itu punya anak. Anaknya itu hasil perzinaan dengan penggembala. Tapi wanita tadi menuduh Juraid. Ini Juraid anakmu, nah, gitu. Sehingga warga marah. Wow, ternyata Juraid berbuat jahat, punya anak tidak bertanggung jawab. Begitu. Padahal itu tuduhan anak-anak. Nah, karena warganya marah, terus masjidnya dihancurkan. Tempat ibadahnya Juraid dihancurkan. Begitu. Jawabannya karena warganya marah. Marah karena terhasut, terpengaruh oleh tuduhan si wanita tadi. Begitu Kak Nuha. Bagaimana? Sudah cukup. Baik. Wak Iyaki. Baik, pertanyaan selanjutnya apakah ada yang mau bertanya? Nah, ya. Satu-satu sebutkan nama. Oh, Kak Gibran. Baik. Sekarang Kak Gibran. Yang lainnya antri dulu ya. Silahkan Kak Gibran. Mohon maaf, bisa diulang? Oh, mustajab itu apa? Mustajab itu maksudnya mudah dikabulkan. Jadi doa yang mustajab itu artinya doa yang cepat dikabulkan oleh Allah. Misal ibunya tadi, ibunya Juraid kan berdoa, "Ya Allah, berilah Juraid ujian." Nah, seketika juga langsung Allah berikan ujian. Maksudnya seperti itu, gampang dikabulkan. Gitu, begitu Ananda Gibran. Bagaimana Ananda Gibran? Cukup? Oh, baik ya. Mungkin pertanyaan yang terakhir, siapa yang mau bertanya? Oh, ada yang geleng-geleng ya. La adri Ustadz. Ya, baik. Karena tidak ada yang bertanya, Ustadz tutup dengan hikmah ya. Oh, ada satu lagi. Boleh, boleh. Silahkan. Siapa namanya? Tidak ada berarti ya. Oh, oh, Kak Lala lagi? Iya, boleh, nggak apa-apa. Kak Naila atau Kak Lala? Ini Kak Naila angkat tangan nih. Kak Naila, bener. Kak Naila nggak jadi? Kak Naila? Tadi angkat tangan. Ya, gitu. Hmm? Oh, bukan. Gini Ananda. Jadi ibunya itu berteriak tadi, anakku, anakku, ibu ada perlu, kesinilah. Juraid itu dengar. Waktu sedang ibadah tuh dengar. Tapi Juraidnya yang ngeyel. Ya nggak dijawab, kan sedang ibadah kan. Oh, sedang ibadah soalnya. Iya, kasihan. Makanya kan nggak boleh. Iya, kasihan ibunya. Kan sudah manggil-manggil, Juraidnya malah diem aja. Lah kan sedang sholat ya. Masa Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu. Yo, nggak gitu ya. Harusnya Juraid itu setelah selesai sholat, pulang, nemui ibunya. Lah Juraid malah sholatnya malah lama banget tuh. Sampai sore ya gimana? Itu. Ya gitu ya anak-anak ya. Intinya Juraid itu sholatnya lama banget. Sholatnya lama banget sampai ibunya manggil 3 kali. Ya, Afwan.
Oh ya, ya intinya gitu ya anak-anak ya. Sholatnya tuh lama banget, kasihan ibunya manggil berkali-kali nggak disahuti. Jadi kalau anak-anak sholat ya, kalau dipanggil ibu atau ayah ya jangan ini ya, jangan lama-lama banget lah ya, dipercepat sholatnya ya. Kalau sholatnya sampai 10 jam ya kelamaan. Ada yang bertanya nih, apakah Juraid dosa ketika dipanggil ibunya? Juraid berdosa karena dia tidak menemui ibunya setelah sholat. Kalau Juraid menemui ibunya, Ustadz kira tidak dosa. Masalahnya Juraid itu dia nggak menemui ibunya. Gitu, begitu. Ya, oh, ada pertanyaan lagi nih. Ustadz, Masjid Juraid hanya untuk Juraid sendiri ya, nggak sama orang juga. Iya, kalau di kisah ini lebih seperti itu, kayak mihrab. Jadi sholatnya itu hanya untuk dia sendiri. Seperti kisahnya itu loh, si Maryam, kan dia sholat di tempatnya sendiri. Ya, ini karena kisahnya kan sebelum Nabi Muhammad, jadi kebanyakan ibadahnya itu dilakukan di tempat miliknya sendiri. Ya, begitu anak-anak. Mohon maaf, anak-anak ya, ini waktunya sudah habis karena sudah terdengar panggilan peringatan 10 menit lagi azan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa disimpan atau disampaikan di grup juga boleh ya. Ini waktunya sudah habis. Baik, anak-anak, mohon maaf sekali Ustadz Rizky harus mengakhiri kisah ini. Sebentar lagi kita akan sholat Isya. Mohon maaf sekali, afwan jiddan. Maaf banget ya. Kita akhiri kisah ini dengan membaca bacaan hamdalah dan okay. Gimana? Tanya apa? Mohon maaf ya. Ya. Oh, di komen. Ya, satu ya. Ini setelah ini satu tutup ya. Oke. Apakah Juraid dosa ketika bukan nih, bukan. Oh, nggak ada ya. Ini BCEX ini ya. Nggak ada anak-anak. Oke. Nggak ada Kak Haikal, hanya halo, halo juga. Oke. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.